Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita senantiasa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tiba saatnya pada hari ini mari sama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan segala ucapan syukur kita, membawa kehidupan kita kepadanya. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Ku
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini. Itu semua karena kasih sayang-Mu bagi kami. Kami manusia yang berdosa, manusia yang bobrok najis. Tetapi Tuhan tetap memberikan anugerah bagi kami. Dia memberikan putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Datang ke dalam dunia bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami dari semua dosa kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Dosa terhadap orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayan kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami. Dan kami telah menyakiti mereka. Kami telah berdosa terhadap mereka, terlebih kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk membasuh, menguluskan, mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami akui dengan jujur tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Dosa yang sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan hari demi hari. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami Bapa. Kami bisa mendustai semua orang, kami bisa menipu semua orang, kami bisa menutupi rapat-rapat dosa kesalahan kami. Tetapi kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan, karena Engkau Tuhan omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, kasihani kami, ampuni kami, semua anak-anak-Mu yang hari ini datang dengan muka tertunduk di hadapan-Mu, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, mari terus sama-sama kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan melalui pujian. Kita katakan kita harus membawa berita. Pada dunia dalam gelap.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang terambil dari nomor 119 ayat 153 sampai dengan 160. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perihalku dan tebuslah aku, hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapanmu tidaklah mereka cari. Rahmatmu berlimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Lihatlah, betapa aku mencintai titah-titah-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, Sabdamu abadi. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kasih Tuhan menjadi sempurna yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 5. Sebelumnya kita memohon pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan sumber berkat, sumber kehidupan dan sumber hikmat buat kami. Berkati kami semua dengan hikmat-Mu dan anugerah-Mu agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan juga kami diberi anugerah untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita berbicara tentang satu tema yang mudah dibacakan, tetapi menjadi sesuatu yang sulit ketika dilakukan. Yaitu bicara tentang kasih Tuhan menjadi sempurna. Kasih Tuhan menjadi sempurna. Pertanyaan pertama adalah, dan menjadi utama dalam cerita ini adalah, apakah kasih Tuhan tidak sempurna? Apakah kasih dari Tuhan yang adalah kasih itu adalah sesuatu yang tidak sempurna? Tentu ini kita perlu luruskan pemahaman ini supaya kita mengerti bahwa kasih Tuhan itu selalu sempurna. Tetapi menjadi sesuatu yang menarik ketika kasih Tuhan itu kita perbincangkan dalam konteks orang-orang yang menerima kasih Tuhan itu. Jadi Tuhan adalah kasih, itu sempurna. Secara esensial tidak kita ragukan, dan sebuah pernyataan iman yang paling dalam, paling dasar, bahwa Tuhan adalah kasih. Kasih yang sempurna itu di dalam pribadinya lah ada dan bersumber kasih yang sejati. Tetapi menjadi pertanyaan klasik, pertanyaan praksis, ketika kasih itu masuk atau mengintegral dalam kehidupan manusia yang adalah makhluk yang tidak sempurna, apakah kasih itu menjadi serta-merta menjadi sempurna? Ini yang kita mau bahas, supaya kita mengerti apa yang menjadi teologi pemikiran daripada Rasul Yohanes tentang kasih tersebut. Pertama kita mau belajar dari yang namanya latar belakang. Saya kalau berbicara tentang kitab-kitab selalu senang dengan latar belakang, karena kita mengerti apa sih cara berpikirnya, apa sih yang dipikirkan oleh si penulis tentang topik-topik atau tema-tema di dalam apa yang dia tulis itu. Nah, sekarang dalam konteks tentang kasih menjadi sempurna, ini kita mau belajar sedikit bahwa di ayat-ayat sebelumnya terlihat dengan jelas ada pertanyaan dari umat Tuhan kepada Rasul Yohanes yang dirasa oleh Rasul Yohanes harus dijawab dan dijelaskan. Mereka bertanya, kami kan sudah diselamatkan. Kami kan sudah mengalami kasih Tuhan yang sempurna itu. Nah, apakah kami dapat berdosa setelah kami mengakui dengan iman kami bahwa kami percaya akan keselamatan dari Tuhan itu? Apakah kami masih bisa berdosa? Ini pertanyaan yang sangat bagus, sangat brilian, sangat luar biasa, dan ini harus dijawab. Maka dengan serta-merta dalam latar belakang atau ayat-ayat sebelum yang kita mau bahas, ayat 5 ini, Rasul Yohanes mengatakan bahwa kamu bisa berdosa. Nah, ini kita harus tegaskan itu, bahwa orang yang diselamatkan tidak serta-merta menjadi seorang yang sempurna, perfect, kita pasti sudah sempurna. Oh tidak. Karena setelah diselamatkan kita masih berjuang dalam perjuangan iman di tengah-tengah dunia sampai kita dipanggil. Oleh karena itu, Paulus dalam beberapa kesempatan juga mengatakan dia telah menerima keselamatan, tapi dia terus berjuang dalam perjuangan iman sampai garis finish. Dia menyadari bahwa yang namanya iman itu benar. Di dalam perspektifnya Tuhan sudah sempurna keselamatan itu. Tetapi di dalam konteks penerima keselamatan itu ada sebuah proses di mana ada perjuangan iman, ada sebuah respon yang harus dikerjakan dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan sebagai subjek penerima daripada keselamatan dan kasih Tuhan itu. Jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh umat Tuhan kepada Rasul Yohanes, apakah kami bisa berdosa kembali? Apakah kami bisa jatuh dalam dosa? Dijawab dengan tegas, ya, kamu bisa berdosa dalam perjalanan imanmu. Bahkan bukan satu kali, berkali-kali kamu akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi kamu tidak akan pernah lagi dibelenggu oleh dosa itu, tidak akan pernah lagi diperbudak oleh dosa itu, tidak akan pernah lagi menjadi
pribadi yang tidak menang atas dosa itu. Kamu sekarang sudah bisa menang. Kamu sekarang tidak lagi dibelenggu. Kami tidak lagi menjadi budak daripada dosa itu. Kalaupun kamu jatuh untuk kembali muncul ke atas dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jatuh untuk bangkit dan menjadi lebih baik lagi, dan akhirnya pada ujung daripada perjuangan iman kita, kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana Pak ketika kami jatuh? Apakah Tuhan masih bersedia mendamaikan kami, mengampuni kami? Ya, dikatakan kamu siap untuk kembali diperdamaikan dengan Tuhan di dalam perjuangan itu. Kalau kamu berdosa, Dia adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang siap sedia mendamaikan kembali saudara dan saya dengan Tuhan. Itu nanti bisa dibaca dalam 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Dia Tuhan yang adil, Dia Tuhan yang siap memperdamaikan saudara kembali. Jadi kalau kita berbincang tentang keselamatan, memang keselamatan itu satu kali untuk selamanya dalam perspektif bahwa di dalam keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus itu sudah termasuk dalam proses yang kita jalani itu, sudah ada di dalam konteks tersebut. Sehingga di dalam kemahatauan Dia, di dalam kemahadirannya Tuhan itu, Dia sudah menjadikan itu sebagai sebuah satu rangkaian. Ketika Dia selamatkan, Dia sudah tahu akhir ujung cerita perjuangan iman kita, dan kita sudah dilihat di dalam kemahatauan kesempurnaan Dia, bahwa si A ini sudah layak, siap menerima keselamatan, dan sampai ujungnya mereka akan mengakhiri di dalam kebaikan dan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama yang ditanyakan oleh umat Tuhan sudah kita jawab, bahwa apakah kami bisa berdosa? Bisa. Kemudian bagaimana kalau kami berdosa? Keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus itu cukup, bahkan berlimpah untuk mengampunimu kembali. Dan kembali engkau berubah kembali, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi dalam sebuah proses metamorfosis yang menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Saudara yang kasih Tuhan, ini menarik buat kita, sehingga kita bisa tahu persis bahwa kalaupun saya sudah diselamatkan, bukan sebagai sesuatu yang saya sombong-sombongkan. Tetapi kalau saya meyakini saya sudah diselamatkan, maka saya menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan di dalam perjalanan iman itu. Dan ketika saya menjalani perjalanan iman itu, saya sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menyerahkan perjuangan iman itu kepada Tuhan. Maka ketika pun saya terjatuh, terplecok, saya terpleset, saya mengalami kekalahan itu, atau saya mengalami kegagalan di dalam menanggulangi bebannya tantangan itu, ada Tuhan yang adil dan sayang kepada kita. Dia akan kembali memperdamaikan kita, dan perjuangan itu terus berlanjut sampai kita mengakhiri di tengah dunia ini perjuangan itu, dan kita pasti selamat dan berkemenangan. Itu poin cerita yang kita mau sampaikan dalam latar belakang. Nah, sekarang kita mau membahas dalam konteks temanya. Kita mau menyoroti lebih dalam, lebih fokus kepada tema itu, yaitu kasih Tuhan menjadi sempurna. Nah, kasih Tuhan menjadi sempurna ini bukanlah sebuah cerita di ujung. Tetapi kasih Tuhan menjadi sempurna adalah sebuah cerita proses. Dan di sana ada sebuah proses naik dan turun. Ada jatuh dan bangun di sana. Oleh karena itu, saya katakan tadi di depan, bahwa kasih Tuhan itu akan tetap menolong kita. Di mana Dia adalah Tuhan yang adil, dan Tuhan yang penuh kasih, yang siap melakukan pendamaian hubungan relasional kita dengan Tuhan yang Maha Kasih itu. Nah, poin yang kedua, bahwa kasih Tuhan yang sejati itu, ketika mengintegral atau menyatu dalam hidup kita, itu akan mendatangkan pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya ulangi, bahwa kasih Tuhan yang sejati itu ketika menjadi satu atau menyatu atau mengintegral dalam hidup seseorang umatnya, maka dia mendatangkan pengenalan yang benar akan Tuhan. Pak, poinnya apa Pak? Begini, ketika kasih itu masuk ke dalam kehidupan saya, dan saya sudah dibebaskan dari dosa, kemudian saya berjalan di dalam kebenaran, dan ketika dalam perjalanan itu saya kembali bisa saya jatuh seperti yang disampaikan dalam poin yang pertama, maka Tuhan yang adil itu kembali menolong saya.
kembali memperbaiki relasional itu di dalam karya redemption itu atau karya pendamaian itu. Saya kembali diperdamaikan dengan Tuhan sehingga saya tidak menjadi seteru Tuhan lagi seperti saya sebelum diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ketika itu terjadi berulang-ulang, maka saya mendapatkan sebuah kesimpulan dan sebuah keputusan. Sebuah pengetahuan dan juga sebuah kesadaran. Sebuah pengetahuan yang utuh dari diri saya bahwa Tuhan itu adalah yang pertama, Tuhan yang adil, dan yang kedua, Tuhan yang penyayang. Maksudnya apa, Pak? Begini, ketika saya ditolong berkali-kali oleh Tuhan, dan diperdamaikan kembali oleh Tuhan, dan relasi saya diperbaiki di dalam karya pendamaian yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka saya melihat secara faktual bahwa Dia adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang adil itu artinya, kalau saya berbuat dosa, karena saya dengan sengaja ingin menikmati dosa, tidak mengembalikan saya atau mengampuni saya. Jadi dia tidak berkompromi atas dosa. Tetapi kalau saya, karena keterbatasan saya, dan karena saya adalah makhluk yang penuh dengan segala keterbatasan, dan ketika menjalani perjuangan iman yang begitu sulit itu, dan dalam perjuangan itu saya beberapa kali mengalami kejatuhan, maka Dia adalah Tuhan yang adil. Adil artinya bahwa saya pribadi yang patut atau selayaknya diselamatkan, ditolong, dipulihkan, kemudian mengalami pemulihan dalam pendamaian dari Tuhan. Itu yang penting. Jadi ketika saya mengalami berbagai persoalan dan kemudian saya jatuh atau beberapa kali jatuh, maka saya mendapatkan pengenalan yang menjadi sebuah pengenalan yang utuh. Pengenalan yang sungguh-sungguh dari hati saya, pikiran saya, dan seluruh keberadaan saya bahwa Tuhan itu adil. Karena saya menyadari kalau saya jatuh dalam dosa, karena saya ingin menikmati dosa, maka Dia tidak menyelamatkan saya, mengampuni saya, dan memulihkan saya. Tetapi kalau saya jatuh dalam dosa kembali dalam perjuangan iman itu, karena keterbatasan saya mengalami beberapa kali kejatuhan dalam dosa, maka Dia Tuhan yang adil. Adil dalam pengertian, Dia tahu bahwa saya sepatutnya, layaknya untuk ditolong. Karena saya penuh dengan segala kelemahan. Maka Dia menolong kita dan kita mendapatkan sebuah pemahaman yang utuh, yang tidak akan tergoyahkan kembali. Pengenalan akan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Yang kedua adalah Tuhan yang penyayang, di mana Dia adalah pribadi yang siap sedia menolong. Nggak pernah Dia itu terlambat. Tidak pernah Dia itu kecepatan juga. Tidak pernah. Dia tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Dalam semua pertolongannya, Dia selalu tepat. Dia selalu sungguh-sungguh tidak bisa dipikirkan secara matematika. Tidak bisa dikalkulasikan secara matematika. Nah, ini penting sekali. Saya kasih satu cerita. Ketika suatu saat saya mengendarai kendaraan bersama keluarga saya di tol di atas Kamal ya, tol Kamal, Kapuk Kamal gitu, dalam kecepatan yang cukup tinggi, dan kemudian tiba-tiba ada sebuah truk kontainer itu berhenti. Dengan seketika berhenti, tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada aba-aba, tanpa ada gerakan sebelumnya begitu yang bisa saya respon dengan baik supaya saya memberhentikan kendaraan saya. Saya membawa istri saya, anak saya, dua-duanya saya bawa semua di mobil. Dan ketika saya terkaget dan saya tidak siap untuk melakukan pengereman dengan baik, untuk menghindar dari hal itu, dan ketika truk kontainer itu berhenti, begitu ya, berhenti dengan seketika saya hantam itu truk kontainer. Mobil itu hancur dari depan sampai ke belakang. Nah, apa yang mau saya ceritakan? Begini, ketika besi dari atau kontainernya, isi kontainer itu, besi kontainer itu sudah masuk dan meringsek mesin ya, kap mesin sudah ringsek semua sampai ke depan kaca supir gitu ya. Kemudian kontainer sudah mulai memecahkan kaca saya di depan saya. Saya cuma tahu adalah berteriak, Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, tolong saya. Saya tidak tahu apa yang saya kerjakan. Yang saya tahu saya punya Tuhan dan saya cuma teriak itu saja.
ya saya melihat suatu mukjizat. Itu besi itu masuk menembus kaca dan sudah dikit lagi ke muka saya. Lah kalau misalnya masuk ke muka saya itu kehantam, ya pasti saya sudah di alam yang lain. Tetapi saya melihat Tuhan nggak pernah terlambat. Kalau memang saya waktunya belum dipanggil Tuhan, maka saya tidak akan mengalami yang namanya kematian atau meninggal. Tapi kalau Tuhan sudah menetapkan bahwa saya pasti selamat, apapun yang menghalangi saya atau menghantui saya atau mengganggu saya atau sedang ada di sekeliling saya bahaya itu, dia tidak akan berkuasa apapun. Jadi saya pegang melalui kejadian itu, Tuhan yang pegang semuanya. Dan pertolongan dia kalau dia tetapkan untuk menyelamatkan saya dan umur saya masih panjang setelah itu, maka saya pasti selamat. Apapun secara manusia saya merasakan, wah nggak lagi selamat karena saya udah lihat besi kontainer itu menembus kaca dan sudah di depan mata saya. Saya tidak punya harapan, saya cuma tahu, saya cuma bisa berteriak, Tuhan Yesus tolong. Maka seketika itu juga itu berhenti dan saya keluar dengan susah payah dari mobil itu. Gitu. Tapi poin cerita saya adalah pertolongan dia tidak pernah terlambat. Jikalau dia menetapkan untuk menolong saudara dan saya, jangan takut, jangan khawatir, dia adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Rasa sayangnya itu dimanifestasikan melalui pertolongan demi pertolongan, demi pertolongan, demi pertolongan. Dan saya luaskan lagi kata pertolongan. Dari mukjizat pertolongan, ke satu mukjizat pertolongan, ke satu mukjizat pertolongan, ke satu mukjizat pertolongan. Dan hidup kita dipenuhi dengan mukjizat pertolongan. Kenapa? Karena dia Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi berkali-kali saya jatuh, berkali-kali saya tidak bisa berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan secara benar, tetapi dia tetap Tuhan yang Maha Penyayang. Dia selalu angkat saya dari keberdosaan, dari kelemahan, dari segala kekalahan saya, selama saya tidak melakukan itu. Karena dengan sengaja ingin menikmati dosa, tetapi karena kelemahan saya sebagai orang yang penuh dengan kelemahan, maka ketika saya jatuh, tangan Tuhanlah yang mengangkat saya kembali. Jangan takut, jangan khawatir, saudara kasih Tuhan. Sebenarnya kita tahu apakah kita menikmati dosa atau tidak. Ada di dalam hatimu dan Tuhan tahu itu semua. Nah, kemudian setelah itu mendatangkan pengenalan, kita akan masuk ke poin yang terakhir yang berkaitan dengan kasih Tuhan menjadi sempurna. Bahwa setelah saya mendapatkan pengenalan yang utuh melalui kehidupan dan perjalanan perjuangan iman tadi, di mana saya melihat fakta-fakta yang faktual bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan itu penyayang. Maka saya mendapatkan sebuah keputusan di dalam hidup saya bahwa dia adalah pribadi yang patut untuk saya taati. Nah, disitulah terjadi transformasi. Memang benar kasih Tuhan pada hakikatnya sejati karena Tuhan adalah kasih. Benar itu, saya setuju. Tetapi ketika kasih itu masuk ke dalam diri saya, belum tentu menjadi sesuatu yang sejati dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Makanya terjadilah saya seringkali jatuh dalam dosa. Dan itu menjadi pertanyaan di poin yang pertama oleh umat Tuhan yang digembalakan oleh Rasul Yohanes. Apakah kami bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Nah, kalau kami jatuh lagi dalam dosa bagaimana? Nggak usah khawatir. Dia adalah Tuhan yang adil dan penyayang. Engkau akan diselamatkan dan engkau akan dipulihkan. Selama engkau tidak jatuh itu karena engkau ingin menikmati dosa. Tetapi karena kau sudah berjuang dan dalam keterbatasanmu, seringkali engkau jatuh dan kalah atas dosa atau keberdosaan karena kita masih lemah di tengah-tengah dunia ini. Dan disitulah engkau semakin hari semakin menyadari bahwa engkau selalu perlu Tuhan di dalam sepanjang hari yang Tuhan sediakan. Sampai engkau nanti dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika itu kau sadari sebagai sebuah kesadaran yang utuh, maka engkau mengenal dia secara utuh bahwa dia Tuhan yang adil dan Tuhan yang penyayang. Ketika engkau sudah sudah menyetujui, sudah menyadari secara penuh bahwa Tuhan itu adil dan penyayang, maka engkau mau menjadikan itu sebagai sebuah kehidupan di dalam hidupmu. Maka poin yang ketiga, bahwa kasih yang sejati itu, kasih Tuhan maksud saya, akan menjadi sempurna di dalam ketaatan-ketaatan umatnya
terhadap perintah-perintah Tuhan. Jadi poin yang ketiga adalah kasih yang sejati itu, maksudnya saya ada kasih Tuhan itu, akan menjadi sempurna. Bukan berarti kasih yang sejati baru menjadi sempurna ketika, bukan. Ini kasih ini tetap sejati, tetapi kitanya yang tidak sejati, sehingga kita butuh proses untuk menjadikan kasih yang sejati itu benar-benar sejati dan menguasai sepenuhnya hidup kita. Nah, saya kasih poinnya adalah kasih sejati itu akan menjadi sempurna di dalam ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Nanti saudara bisa baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 2-5. Di sanalah engkau bisa mengerti kata kunci daripada kasih sejati itu menjadi sempurna adalah ketika saudara dan saya menuruti. Nanti baca ya di dalam ayat yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya. Saya ulangi ketiga kali. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya. Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Supaya kasih Tuhan, ternyata kata menuruti ini menarik. Di dalam kata menuruti itu ada unsur-unsur. Pertama unsur intuisi. Semacam insting, tapi keberadaan kita atau sesuatu yang bukan berjalan dengan akal sehat, tapi lebih dari akal sehat itu berjalan di dalam intuisi. Jadi kalau saya mengatakan saya menuruti, maka secara intuisi saya mengatakan yang saya turuti itu sesuatu yang positif dan baik. Kemudian di dalam kata menuruti atau ketaatan itu ada unsur rasionalitas. Secara rasio saya sudah menghitung kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah semua. Bahwa apa yang saya turuti ini baik, benar, sempurna, berasal dari Tuhan. Tidak pernah mendatangkan kejahatan, tapi mendatangkan kebaikan bukan kepada saya, tetapi juga kepada semua orang yang saya sampaikan atau saya manifestasikan kasih Tuhan itu. Wah, ini luar biasa loh kata menuruti ini loh. Nah kemudian yang ketiga, di dalam kata menuruti ada rasa di sana. Jadi misalnya begini, saya misalnya ngomong bahwa seseorang itu kurang pintar. Maka saya mengatakan bahwa, kok kamu bodoh ya? Itu benar, secara rasio benar. Nggak ada yang salah kan, dia memang kurang pintar gitu. Tapi secara rasa itu akan menyinggung. Itu akan melukai. Kecuali dalam percakapan di mana sudah terjadi respon reaktif satu dengan yang lain. Tapi kalau tiba-tiba saya mengatakan kepada si A, tidak ada persoalan, tidak ada background sebelumnya apa, sebenarnya saya bilang kamu kok bodoh ya. Nah itu akan melukai rasa daripada orang tersebut. Jadi rasa ini apa lebih ke arah perasaan, ada rasa sensitivitas, ada rasa kenyamanan di sana, tidak nyaman begitu. Jadi bisa saja suasana acara itu meriah, tetapi bagi satu orang kok rasanya saya nggak nyaman di situ. Jadi itu banyak hal di sana. Tetapi kata menuruti di sini artinya dalam rasa pun kamu sudah tahu bahwa rasa daripada kasih itu sangat menyejukkan, sangat menenangkan, sangat menyenangkan dan juga sangat membuat kita bahagia sehingga saudara menuruti. Kemudian di dalam kata menuruti ada unsur juga kehendak. Kadang-kadang di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan bahwa kehendak itu karena sudah dikuasai dosa, maka dia bisa saja mengikuti kehendak dosa. Atau mengikuti kehendak daging bahasanya gitu ya. Tapi kadang-kadang juga dia mengikuti yang benar. Tapi seringkali dan lebih sering mengikuti yang jahat begitu. Nah, kata kehendak ini dalam konteks perjanjian baru adalah sesuatu yang paling susah. Paling susah, saya ulangi lagi, paling sulit. Untuk dikekang, untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Saya sampaikan ini dengan tegas. Jadi dari seluruh bagian kehidupan manusia, unsur kehendak inilah yang paling sulit. Karena kehendak itu biasanya proses hasil akhir dari intuisi, rasio, ada rasa di dalamnya, kemudian ada pertimbangan di dalamnya, ya. Baru kita menghasilkan sebuah kehendak atau sebuah keputusan. Nah, di sana itu seringkali paling sulit untuk dikontrol oleh yang namanya kasih Tuhan. Nah, disitulah kata menuruti, di sana saya dengan kehendak saya, seluruh kehendak saya mengatakan dan juga menyetujui, bahkan melakukannya bahwa kasih itu baik. Dan saya tidak melanggar itu semua.
Jadi kalau artinya ketika saya benar-benar orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, maka saya harus memanifestasikannya dalam sebuah tindakan ketaatan atau menuruti daripada firman Tuhan itu. Di mana intuisi saya mengatakan itu benar, rasio saya mengatakan itu benar, rasa saya mengatakan itu benar, dan pertimbangan saya mengatakan itu benar. Dan semuanya menyatu menghasilkan sebuah keputusan, kehendak untuk melakukan firman Tuhan. Pak, gampang. Ini yang susah. Kalau kita baik sama orang baik, itu hal yang biasa. Kalau kita baik sama orang kurang baik, itu masih bisa. Kalau kita baik kepada orang yang tidak baik, itu mulai perjuangan. Tapi kalau kita baik kepada orang yang sungguh-sungguh tidak baik atau sungguh-sungguh jahat kepada kita, itu yang sulit. Satu, saya belajar dari yang namanya Daud dalam 1 Samuel 26 ayat 23. Ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Dengar baik-baik, sebelum pasal 26 tadi, berkali-kali Saul ingin membunuh yang namanya Daud. Tapi ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia pelaku firman. Dialah orang yang sempurna dalam perspektif yang judul ini. Bahwa kasih Tuhan menjadi sempurna. Dia bukan hanya berucap, mari kita orang yang mengasihi, mari kita begini. Oh tidak. Dia orang yang sungguh-sungguh. Kalau ditanya sama saya, Pak, apakah Bapak bisa? Ini perjuangan saya juga buat saudara dan saya. Perjuangan. Ini Daud, ini contoh. Bahwa orang yang ingin berkali-kali ingin dibunuh oleh Saul. Nggak tahu salahnya apa. Hanya karena iri, dengki, dan segala macam kepada Daud, Saul ingin membunuh. Tapi ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak melakukannya. Bapak yang kasih Tuhan, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yang menuruti dari semua kehendak dan perintah-perintah Tuhan. Maka ketika saudara menuruti itu semua, maka kasih Tuhan menjadi sempurna dalam hidup saudara. Kenapa? Karena seluruh keberadaan saudara ada intuisi di dalamnya, rasio di dalamnya, rasa di dalamnya, pertimbangan dalamnya, sudah setuju bersama-sama bahwa perintah Tuhan itu baik. Perintah Tuhan itu membuat saya menjadi orang yang berkenan. Perintah Tuhan itu membuat saya menjadi orang yang siap masuk kehidupan yang kekal. Perintah itu membuat saya menjadi orang yang selalu mendatangkan berkat buat orang lain. Maka di sanalah kasih Tuhan bukan hanya sempurna di dalam diri saya, tetapi juga di dalam perspektif pemikiran orang yang bersentuhan atau berelasi dengan saya. Dan orang akan berkata, sungguh orang itu orang yang baik karena ada kasih Tuhan di dalamnya. Tetapi di balik itu ada pujian akan kemuliaan kasih Tuhan. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Ketika kita menjadi pelaku firman, dan saya menuruti semua perintah-perintahnya dalam intuisi saya, rasio saya, rasa, kehendak, dan dalam pertimbangan dan kehendak itu, maka saya menjadi orang yang sudah mampu mengubah diri saya dari yang terbatas menjadi orang yang siap menjadi wadah daripada kasih Tuhan yang sempurna tadi. Biarlah kasih Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami dengan anugerah-Mu agar kami dapat menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi orang yang mengerti dari perintah-perintah Tuhan. Ini satu tema yang sulit, tema yang mendalam, tema yang luar biasa. Kiranya Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus yang menyempurnakan semuanya. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percayakan penyempurnaan, kesempurnaan dari pemberitaan firman, yaitu melalui kehidupan kami sehari-hari di dalam tangan pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun izinkan saya untuk membacakan makna dan juga penetapan perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa Ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Dan Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, saya berikan waktu 1-2 menit untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami yang tidak pantas dan tidak layak, tetapi karena belas kasihan anugerah, Engkau mengundang kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah menyatu dengan diri kami. Biarlah itu menandakan bahwa Tuhan tidak pernah terpisahkan dengan kami. Kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami, kuatkan kami, ampuni kami, layakkan kami di dalam mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Demi Kristus Yesus. Tuhan. Baik Bapak Ibu, perjamuan kudus hari ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan mengikuti CD baru yang diizinkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kemudian Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan izinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami manusia hina yang tidak layak dan tidak pantas. Tetapi hanya oleh karena anugerah kasih setia-Mu, kami dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Oleh itu tolong kami, ampuni kami, kasihani kami, supaya kami layak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau telah mati di dalam dunia ini, menderita, digantung di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dan menjamin hidup kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan salibnya, salibnya. Yesus,
Baik Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persetujuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, mari kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diundang untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Oleh kami percaya dan beriman bahwa tidak ada kekuatan kuasa apapun juga yang sanggup dan mampu untuk memisahkan kami dari kasih setia Tuhan bagi kami. Oleh kami berdoa, Tuhan tolong kami. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, supaya kami terus berharap dan percaya bahwa Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan juru selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, "Ku tahu Bapa peliharaku." Dia baik
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapak kami. Ketika doa Bapak kami, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diberikan waktu oleh Tuhan untuk bisa bersekutu, beribadah bersama di dalam memuji, menyembah, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang begitu indah yang Engkau siapkan bagi kami semuanya. Kami orang-orang berdosa, tetapi Engkau begitu peduli mengasihi kami, sehingga kami bisa datang sujud di hadapan-Mu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hari ini, kiranya Tuhan menopang menolong kami di dalam sepanjang hidup kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu, kiranya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami hari ini pun, Tuhan, Engkau berkati anak-Mu, abdi-Mu, yang Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang efektif untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati abdi-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan biarlah pesan firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, bersyukur untuk perjamuan kudus yang Tuhan perkenankan bagi kami. Tuhan mengundang kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Tuhan berkati kami semuanya. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami dilayakkan untuk terus memahami, mengerti bahwa Kristus Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kami dan menjamin hidup kekal bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, kiranya kami semuanya yang telah dilawat, diberkati oleh kebenaran firman-Mu, kami semuanya boleh bertumbuh di dalam cinta kasih-Mu, supaya hari demi hari kami terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus yang nyata, yang real di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, kekacauan ini. Kiranya kami dimampukan oleh Tuhan untuk menghadirkan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan di mana kami hidup dan berada, terutama di dalam dan melalui gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau lawat berkati di berbagai gereja lokal yang ada. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun, menopang, menolong mereka semuanya di dalam membangun gereja lokal ini, sehingga bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitas di dalam pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Sehingga umat-Mu tidak tersesatkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang tidak benar, tetapi semuanya kembali kepada kitab suci yang menjadi fondasi utama bagi iman Kristen ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa, biarlah kasih setia-Mu nyata di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam anugerah pertolongan Tuhan semata-mata. Bukan atas kemampuan kehendak kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk para pelayan Tuhan, para pastor dan juga guru Injil, aktivis gereja, penatua diaken, Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan di dalam ladang-Mu ya Tuhan, biarlah semua dilakukan dengan motivasi yang benar di dalam takut akan Tuhan. Untuk terus-menerus menyatakan sinar kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya di berbagai gereja lokal yang ada di seluruh Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk seluruh anggota gereja. Tuhan berkati anak-anak-Mu semuanya. Menyatakan kuasa kasih-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh hidup merasakan damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka hidup di dalam berbagai persoalan pergumulan hidup, Tuhan selalu memberikan jalan terbaik bagi mereka. Bahkan Engkau menjadi jalan keluar satu-satunya bagi setiap mereka yang mengalami berbagai pergumulan hidup. Oleh kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau hadir untuk melawat dan memberkati anak-anak-Mu semuanya. Yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, lawat, jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di gereja-Mu, yang ada di rumah mereka masing-masing, atau di setiap hospital. Kami mohon uluran tangan pengasihan-Mu. Jamah, pulihkan, sembuhkan anak-anak-Mu. Yang terus berharap, berseru, dan memanggil nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka sesuai skill, talenta yang mereka miliki saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja. Tuhan berkati pekerjaan, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dengan cara-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap keluarga rumah tangga yang ada. Tuhan berkati suami, istri, anak-anak.
Biarlah mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Kasih Tuhan melingkupi mereka semuanya. Sehingga mereka boleh menjadi contoh teladan, garam dan terang di lingkungan di mana mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara studi juga Tuhan berkati studi mereka. Dimanapun mereka berada. Di dalam tingkat dasar sampai perguruan tinggi, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan lawat berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang butuh makan, minum, pakai, tempat tinggal. Juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami beriman dan percaya bahwa Engkau Tuhan sang provider bagi anak-anak-Mu. Engkau sanggup dan mampu untuk menyediakan bagi mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan seluruh anggota gereja yang Tuhan percayakan untuk beribadah melalui gereja ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam berbagai pergumulan hidup mereka, pribadi lepas pribadi, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang melawat mereka, menopang mereka, dan juga memberikan jawaban yang terbaik bagi mereka. Karena Engkau tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat untuk melayani dan juga menopang, menolong, menjawab setiap seru doa dari setiap umat-Mu yang memohon anugerah pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan adalah Immanuel yang selalu bergumul bersama dengan umat-Mu dan memberikan mereka jalan keluar ketika mereka menghadapi berbagai tantangan-rintangan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan sinode ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati di berbagai wilayah tempat di mana gereja ini bertumbuh berkembang. Kami pun serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati senantiasa. Kami berdoa pada saat ini menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kiranya Engkau jaga, lawat dan pulihkan bangsa kami dari berbagai persoalan yang dihadapinya. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan kedamaian, ketentraman, kemajuan bagi negara yang kami cintai ini. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri mereka hikmat, takut akan Tuhan ada pada mereka. Sehingga dengan hikmat itu mereka dapat memimpin negeri ini. Di dalam cinta kasih Tuhan menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, keadilan tercipta di negeri yang kami cintai ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai kebijakan yang terjadi saat ini. Tuhan Engkau tolong ya Bapa, supaya semua dapat memberikan kelegaan bagi seluruh masyarakat negeri ini. Di dalam usaha pekerjaan pelayanan apapun, Tuhan sertai dan buat semuanya menjadi berhasil. Kami juga berdoa untuk persoalan di dunia ini, khusus negara-negara yang terus bertikai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir untuk melawat, menjamah, memberkati mereka. Sehingga mereka boleh menemui satu jalan damai untuk segera menghentikan berbagai pertikaian yang ada, sehingga tidak menelan banyak korban yang ada di dunia ini ya Tuhan. Dan juga tidak berdampak bagi seluruh aktivitas yang ada di dunia ini ya Tuhan. Ekonomi, sosial, budaya, politik, dan seterusnya. Kami serahkan tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan berdaulat, berkuasa atas dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya semua yang kami pinta dan minta dari Tuhan, kiranya jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak-Mu saja yang akan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suru makhluk, puji Dia suru sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus.
Baik Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Jangan takut, Tuhan menyertai kita senantiasa. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan bersatu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required.
about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. All about you. And it's all about